Saat pria ini mencoba melawan monyet-monyet itu, ternyata dari belakang Koba menahannya. Koba memerintahkan seekor monyet untuk membunuh pria itu. Tapi monyet ini menolak. Dia berkata bahwa bukan ini yang Caesar inginkan. Dengan marah, Koba langsung menyeret monyet itu dan membunuhnya dengan cara melemparkannya dari atas tempat itu. Lalu Koba berkata bahwa Caesar sudah mati dan mereka semua harus tunduk kepadanya. Terlihat ribuan monyet telah menguasai tempat itu. Mereka menyandra semua manusia dan mengurung semua monyet yang masih patuh dengan perintah Caesar. Di tempat lain terlihat Malcolm yang membawa Caesar. Mereka berhenti di sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah rumah Will, tempat Caesar dibesarkan dahulu. Karena hanya Caesar yang dapat menghentikan serangan para monyet itu, maka Caesar harus diobati dan dioperasi untuk mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Tetapi masalahnya peralatan medis mereka ada di tempat karantina. Oleh karena itu, Malcolm memberanikan diri untuk mengambilnya. Dia akan pergi sendirian ke markas manusia yang telah dikuasai para monyet. Terlihat Malcolm yang berhasil menyusup ke markas. Dia melihat banyak sekali manusia yang ditahan oleh para monyet. Dengan cepat dia pun langsung mengambil peralatan medis untuk mengobati Caesar. Terlihat dengan berhati-hati Malcolm harus bersembunyi dari para monyet yang telah menguasai tempat itu. Sampai akhirnya dia ketahuan oleh seekor monyet yang mengarahkan senjata kepadanya. Karena tahu itu adalah Blue Eyes, anaknya Caesar, Malcolm pun memberitahu bahwa Caesar masih hidup. Lalu mereka pun pergi dari sana untuk menemui Caesar. Akhirnya terlihat Blue Eyes kembali bertemu dengan Caesar. Melihat bekas luka tembak itu, Blue Eyes sangat marah dengan manusia. Lalu Caesar berkata bahwa bukan manusia yang menembaknya, tetapi Koba yang melakukannya. Mendengar hal itu, Blue Eyes pun sangat kaget dan sangat bersedih. Terlihat mereka semua menunggu Caesar sadar setelah operasinya. Dan saat Caesar sadar, Blue Eyes pun meminta maaf kepada ayahnya karena terhasut perkataan Koba hingga semuanya menjadi seperti ini. Terlihat Blue Eyes bercerita keadaan monyet dan manusia sekarang. Dan semua monyet tunduk kepada Koba karena takut. Lalu semua monyet yang tidak tunduk kepada Koba dan masih setia dengan Caesar, mereka semua ditahan. Mendengar itu, Caesar memaksakan diri untuk menghentikan aksi Koba. Tetapi karena kondisinya, Blue Eyes berkata bahwa dia yang akan bertindak dan akan menghentikan semua ini. Terlihat Blue Eyes memberi kode kepada semua monyet yang dikurung dengan menggambar simbol yang biasa dibuat oleh Caesar. Dari kaca itu, Blue Eyes memberi isyarat bahwa Caesar masih hidup. Malam harinya, semua monyet yang dikurung membuat keributan hingga memancing semua pengikut Koba yang berjaga mendekati mereka. Dengan kode dari Blue Eyes, monyet yang dikurung menarik semua monyet pengikut Koba dari jendela bis itu. Lalu mereka menggulingkan bis itu hingga menimpa semua monyet pengikut Koba yang berjaga. Blue Eyes pun membebaskan semua monyet itu dan membebaskan semua manusia yang dikurung di tempat itu. Di rumah Will terlihat Caesar yang sudah cukup pulih. Dia melihat rekaman dirinya saat masih kecil ketika diajarkan bahasa isyarat oleh Will. Melihat kenangan itu, Caesar pun sangat terharu. Lalu Malcolm pun datang menemui Caesar. Malcolm menanyakan Blue Eyes yang 2 hari belum ada kabar. Tapi tak lama kemudian terdengar suara-suara monyet dari luar. Ternyata itu adalah Blue Eyes bersama pengikut-pengikut setia Caesar. Blue Eyes memberitahu bahwa semua jalan menuju ke markas sudah dijaga dan monyet-monyet betina sudah di jalan menuju ke markas itu, termasuk istri Caesar. Mendengar hal itu, Caesar langsung mengajak Malcolm dan pasukannya menuju ke markas. Karena semua jalan sudah dijaga, Malcolm mengajak mereka melewati jalan kereta bawah tanah. Ketika dalam perjalanan menuju markas, para monyet dan Malcolm harus berpisah karena ada Dreyfus yang menunggu di ujung jalan itu. Dan agar aman, monyet-monyet pun harus melewati tangga agar tidak bertemu dengan Dreyfus. Lalu Malcolm pun menemui Dreyfus yang berjaga di sana. Ternyata Dreyfus sudah memasang bom di sekeliling menara itu untuk meruntuhkan bangunan dan memusnahkan semua monyet di tempat itu. Karena Caesar ada di sana, Malcolm pun mengambil senjata dan mengarahkannya ke Dreyfus dan temannya. Malcolm berkata jika perang ini hanya bisa diakhiri oleh Caesar.
Malcolm meminta waktu dan menunggu Caesar yang telah berada di atas menara untuk menyelesaikan semua ini. Terlihat di atas menara, Caesar dan pengikutnya telah sampai di atas dan bertemu dengan Koba, monyet jahat itu.